Kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan pada pagi hari ini. Saya tidak akan memperpanjang mukadimah kami. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Mari kita baca. Alhamdulillah. Bismillah. Terima kasih saya ucapkan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyud'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Acara yang ketiga, lantunan sholawat Nabi. Kepada yang bertugas disilakan.
Rasul Allah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa darajati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الوقت المناسب للتعلم على جميع الطلاب الدخول إلى فصولهم. Jam pelajaran akan segera dimulai. Silakan menuju ke kelas masing-masing. It's time to enter the class. Please enter your classes now. Acara yang keempat yaitu kultum. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Tebu, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 9 Tebu. Tak lupa teman-teman yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita masih diberi kesempatan hidup, iman, dan usia muda. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Remaja di Era Digitalisasi. Zaman sekarang ini lucu katanya, juga miris. Bangun tidur, yang pertama dipegang bukan sajadah, tapi HP katanya. Yang dicek bukan doa pagi, tapi notifikasi. Kalau HP ketinggalan, panik. Kalau sholat ketinggalan, bilangnya nanti saja. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan tujuan hidup kita dengan sangat jelas dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Artinya teman-teman, kita ini diciptakan bukan cuma ngejar wifi, kuota, dan konten viral, tapi untuk beribadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang diridhoi Allah, di media sosial kita hebat sekali pakai filter. Foto biasa bisa jadi glowing, wajah lelah bisa kelihatan bahagia. Tapi sayangnya hati tidak bisa difilter. Kalau iri ya iri, kalau sombong ya tetap sombong, meskipun captionnya Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, pada hari itu harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi yang Allah lihat bukan seberapa estetik fit kita, tapi seberapa bersih hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi kabar luar biasa tentang pemuda. Beliau bersabda,
ada 7 gelombang yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Ketika tidak ada naungan selain naungannya, salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Bayangkan teman-teman, saat banyak orang sibuk cari perhatian manusia, ada remaja yang justru mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira lebih keren yang mana? Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah tidak menuntut kita jadi remaja yang sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna. Allah hanya ingin kita mau berusaha dan berubah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kalau hari ini kita masih sering lalai, masih suka menunda sholat, masih kebanyakan main HP, jangan putus asa. Setiap anak, Adam pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang, yang berbuat dosa adalah yang mau bertaubat. Yang berbahaya itu bukan orang yang pernah salah, tapi orang yang bangga dengan dosanya. Maka, mari teman-teman kita mulai dari hal-hal kecil. Kurangi waktu yang tidak perlu, perbanyak doa walau singkat, biasakan sholat tepat waktu, jaga lisan, hormati orang tua dan guru. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Semoga kita bukan hanya remaja yang aktif di media sosial, tapi juga remaja yang aktif dicatat malaikat dalam kebaikan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Semoga Allah menjaga langkah kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan masa muda kita penuh keberkahan. Amin Allahumma. Baik, sepertinya itu saja kultum pada pagi hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, pengulasan materi dari kelas 10-1 Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulas materi dari kelas 12-3 yang berjudul Remaja di Era Digitalisasi. Dalil dari surat
Al-Zariyat ayat 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10-2 Sela. Oh, memang aslinya bindeng, ya kan? Nyatanya ini biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelas 10-2 akan mengulas materi dari kelas 12-3. Remaja di era digital. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia bukan untuk tidak beribadah kepadaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11-1 Nisa. Oh, ini saya ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelas 11-1 akan mengulas materi dari kelas 12-3 yang berjudul Remaja di Era Digitalisasi. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Kita diciptakan untuk mencari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta dan anak-anak tidak berguna selain orang yang datang dengan hati yang bersih. Allah hanya ingin kita berusaha dan berubah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 11-2 Virial. Saya naik Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 11-2 akan mengulas materi dari kelas 12-3 yang berjudul Remaja di Era Digitalisasi, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tujuan hidup kita untuk beribadah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11-3 Habib Latif. Yang kedangkan aja lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari 11 TK. Saya perwakilan dari 11 TK akan mengulas materi dari 12 TK yang berjudul Remaja di Era Digital. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat yang artinya Allah hanya ingin kita berubah menjadi baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 12-1 Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelas 12-1 akan mengulas materi dari kelas 12-3 yang berjudul Remaja di Era Digitalis. Zaman sekarang lucu dan manis, pagi-pagi yang dilihat HP. Kita diciptakan bukan untuk mencari wifi, tetapi untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 12-2 Efri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulas materi dari 12-3 yang berjudul Remaja di Era Digitalisasi. Sallallahu alaihi wasallam. SWT mengingatkan kita jadi yang baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-6 yaitu sambutan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 9 Tebu, Bapak Edi Widodo, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 9 Tebu, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta tenaga kependidikan SMA Negeri 9 Tebu, seterusnya kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 9 Tebu, baik dari kelas 10 sampai kelas 12. Puji syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat rahmat karunia yang selalu tercurahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah
sampai saat ini kita masih diberi beberapa kenikmatan. Yang utama adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan tugas dan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di lapangan ini guna untuk melangsungkan satu di antara acara, yaitu adalah muhasabah. Dan ini tentunya menjadi salah satu bagian yang menjadi ciri khas bagi sekolah kita. Mudah-mudahan acara seperti ini untuk selalu kita pertahankan dan kedepannya selalu kita tingkatkan guna untuk meningkatkan refleksi bagi diri kita sekaligus untuk memupuk dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya sampai yaumil akhir nanti kita akan mendapat sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mengulas dari apa yang tadi disampaikan dari kelas 12 3 yang judulnya adalah remaja di era digitalisasi ataupun digital. Tentu ini menjadi salah satu bagian penting untuk mengintrospeksi diri kita. Kenapa demikian? Anak-anakku sekalian sudah masuk usia remaja. Sudahkah di usia remaja ini kita kaji, kita evaluasi sejauh mana apa yang bisa kita lakukan dari bangun tidur sampai nanti kita ingin tidur dan bangun kembali. Tentu ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita lupakan, bahwasanya aktivitas kita sehari-hari kadangkala sesuai dengan rencana dan kadangkala mungkin ada yang tidak sesuai, bahkan mungkin kita lalai. Nah, pada kesempatan ini mari sama-sama kita tanyakan pada diri kita, terutama berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan di Al-Quran ya, surat Az-Zariyat ayat ke-56, bahwasanya di situ tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk menyembah. Nah, tentu dalam hal ini ya, kegiatan-kegiatan kita sehari-hari yang sifatnya adalah duniawi tentu harus ya selalu kita evaluasi, dan sebagian diantaranya tentu adalah untuk bekal kita di akhirat nanti. Bagaimana kita melakukan ibadah kepada Allah SWT, mulai dari bangun pagi ya, persiapan sholat subuh sampai nanti ya siang hari, sampai nanti kita mau tidur. Jangan sampai nanti lupa. Toh kalau lupa segera kita kemudian sebutnya untuk meminta ampun. Astagfirullahaladzim, mungkin lupa. Kenapa demikian? Karena memang manusia itu adalah termasuk hamba Allah yang tidak sempurna. Tempatnya lupa, tempatnya berbuat kesalahan, kekilapan ataupun dosa. Segera kalau nanti kita ingat kembali, maka nanti segera kita akan minta ampun dan kita laksanakan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya yakin anak-anakku sekalian ya, di era digitalisasi ini ada beberapa hal yang memang tidak bisa dielakkan. Namun demikian tergantung daripada niat tulus kita. Kalau kita memang berniat ya sejak dari awalnya dengan baik, ingin bersih hati kita, maka tentu itu akan terlaksana dengan baik. Dan tentu ya hal-hal yang sifatnya merugikan diri kita, keluarga kita, perjalanan kita harus kita tepis ya, kita singkirkan. Dan kalau toh mungkin ada beberapa ajaan-ajaan yang tentu tidak bermanfaat bagi perkembangan kepribadian kita, prestasi kita, ya tentu harus kita singkirkan, harus kita
jauhkan dan tidak perlu kita ikut-ikut, ya. Toh kalau mungkin ada sebagian diantaranya yang melakukan, kalau kita diajak ya mohon maaf, ya mungkin itu tidak cocok untuk diri kita. Segera itu yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan kegiatan pada pagi hari ini. Dan tetap semangat, ya, tetap ingat kepada Yang Kuasa. Jangan sampai tinggalkan ibadah kita, apalagi ibadah sholat 5 waktu. Segera itu yang bisa Bapak sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketujuh yaitu doa kepada yang bertugas, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan sholihan. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Amin ya Allahumma inna na'udzuka salamatan min afiyatin fil jasadi wa diyatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan Allahumma hawwin alaina kitabana wa najatan minal wa anwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.